Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku, para sedulur, saya doakan semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan kebaikan-kebaikan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas sesuatu yang saat ini sedang viral ya, atau viral, yaitu tentang kisah misterius para sahabatku. Kisah misterius yaitu ada sosok penumpang yang misterius. Kisahnya itu adalah ada seorang ojek online yang beliau itu menarik penumpang dari daerah Bandung ke Subang, dan ternyata penumpangnya itu adalah penumpang yang misterius. Bagaimana kisahnya? Jadi kisahnya itu dimulai dari kisah awal ada seorang ojek online yang bernama Ical, atau panggilannya adalah Ical, namanya adalah Herman. Jadi Herman ini adalah seorang pengemudi ojek online dari daerah Lembang, Bandung ya. Jadi pada saat itu dia bertemu dengan salah seorang temannya. Salah seorang temannya itu mendapatkan orderan untuk mengantarkan seorang perempuan dari daerah Lembang, Bandung ke daerah Subang. Nah, kemudian temannya ini karena memang berhalangan sehingga meminta kepada Herman atau Ical ini untuk menggantikan posisinya untuk mengantarkan penumpangnya itu dari daerah Bandung ke Subang. Karena memang didorong oleh perasaan yang gak enak, kemudian Ical ya atau Herman ini, saudara Herman ini kemudian mengiyakan. Akhirnya terjadi transaksi offline di situ. Setelah sepakat akhirnya transaksi itu, sang perempuan atau penumpang yang bernama Cindy ini rencananya hendak pulang dulu ke rumahnya ke daerah Subang. Konon katanya sih mau mengambil baju karena pada saat itu hendak melakukan interview atau wawancara di sebuah bank ya. Kemudian nanti akan balik lagi ke Bandung. Akhirnya deal sekitar 400.000 ya, dengan jumlah nominal 400.000. Itu jasa yang akan dibayarkan oleh sang penumpang ini kepada Mas Herman atau Bang Ical ini untuk mengantarkan penumpang dari Bandung ke Lembang, dari Bandung ke Subang, kemudian dari Subang kembali lagi ke Bandung. Akhirnya pada saat itu waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Karena memang perjalanan yang ditempuh dari Bandung ke Subang itu memang cukup jauh ya. Kemudian juga agak rawan juga, apalagi mengendarai sepeda motor. Tetapi karena memang didorong oleh perasaan yang memang sudah sebagai kewajiban seorang pengemudi atau driver ojek online untuk mengantarkan penumpangnya, maka dia memberikan servis yang baik kepada penumpangnya tersebut. Kemudian mereka berangkat dari daerah Lembang, Bandung itu sekitar jam 9 malam para sedulur. Jam 9 malam mereka berangkat mengendarai sepeda motor. Kemudian di tengah perjalanan tidak ada perasaan apapun ya, tidak ada perasaan apapun. Kemudian di tengah perjalanan itu Cindy atau sang penumpang misterius ini kemudian berkata kepada sang driver ojek online, katanya bahwa bang, saya ini adalah seorang driver, saya ini adalah seorang biker ya. Biker adalah hobi mengendarai sepeda motor. Bagaimana kalau saya aja yang mengendarai, abang posisinya di belakang, biar saya yang mengendarai sepeda motor ini, pinta Cindy kepada Bang Ical atau driver ojek online ini. Tapi karena Bang Ical itu adalah seorang driver ojek online yang memang bertanggung jawab juga, dan juga merasa nggak enak ya, karena beliau merasa nggak enak, masa beliau ini kan dibayar oleh penumpang, sementara masa dia harus bonceng di belakang, apalagi seorang laki-laki. Jadi permintaan dari penumpang yang bernama Cindy ini kemudian ditolak secara halus oleh Bang Ical. Pada saat itu ditolak secara halus oleh Bang Ical. Kemudian akhirnya mereka menempuh kembali perjalanan. Sampai di tengah perjalanan, pada saat itu suasana itu begitu melewati suasana yang gelap,
kemudian mereka sampailah ke sebuah pom bensin. Pada saat itu terjadi hujan ya. Pada saat itu mereka menempuh perjalanan diterpa oleh hujan. Jaket dari ojek online ini kemudian diberikan kepada sang penumpang biar nggak kehujanan gitu. Kemudian mereka sampailah di sebuah pom bensin karena memang pada saat itu hujan. Kemudian ingin mengganti sepatunya yang basah, entah itu dengan sandal mungkin karena pada saat itu hujan, sehingga di pom bensin itu mungkin sambil mengisi bensin, Bang Ical ini turun kemudian hendak mengganti sepatunya dengan sandal. Pada saat turun itulah kemudian penumpang misterius yang bernama Cindy ini kemudian sudah menstarter motor tersebut. Kemudian dan berkata bahwa, "Bang, biar saya yang coba bawa, abang posisinya di belakang saja," gitu. Di belakang saja, dibonceng oleh saya, kata Cindy ini. Karena posisinya sudah sampai depan, akhirnya dia mengikuti gitu, nggak apa-apa. Akhirnya Bang Ical ini posisinya itu dibonceng oleh Cindy. Nah, pada saat itu memang perasaan Bang Ical juga sudah merasa nggak enak, tapi karena memang dia sudah penumpangnya ini memaksa dan memang ingin memberikan menyenangkan hati penumpangnya, maka dengan perasaan yang gimana akhirnya Bang Ical ini setuju posisinya itu di belakang. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya menuju ke daerah Subang. Kemudian pada saat itu di tengah perjalanan itu kemudian mereka melintasi sebuah daerah ya, yaitu di daerah mungkin di daerah Emen ya, daerah Emen. Konon katanya kalau di daerah tersebut itu harus memberikan semacam membunyikan klakson atau melemparkan sebatang rokok. Jadi pada saat itu saat melewati daerah Emen kemudian Cindy ini membunyikan klakson. Kemudian Bang Ical bertanya, "Kenapa kok membunyikan klakson?" gitu. Karena abang tahu tidak, ini adalah daerah Emen. Daerah Emen itu rawan dan sebagainya. Kemudian pada saat itu Bang Ical juga melihat, mungkin entah itu fata morgana atau apa, Bang Ical ini melihat ada seorang yang memang sedang melakukan jogging. Jadi malam-malam kok ada jogging gitu. Tapi ya memang pada saat itu suasana cukup sepi, jadi hanya ada sekitar 1 atau 2 orang pengendara yang berlalu-lalang di daerah Emen tersebut. Ada hal yang menurut Bang Ical ini aneh, jadi begitu dia melihat kendaraan ya, jadi pada saat itu jalan itu terlihat begitu lurus, tapi kok tiba-tiba berbelok gitu. Sehingga hal itu membuat Bang Ical ini merasa keheranan dan bertanya kepada Cindy, "Maaf Mbak, itu tadi kok jalan itu lurus, kenapa kok sekarang jadi belok?" gitu. Kemudian Cindy ini nggak mau dipanggil Mbak, jadi pengennya panggil aja nama saya Cindy gitu kan ya. Jadi akhirnya dipanggil dengan sesuai namanya, bahwa inilah Bang, kenapa saya yang mengendarai sepeda motor ini, karena kalau abang yang mengendarai kan abang tidak tahu medan sehingga takut terjadi kenapa-napa, begitu kata sang penumpang misterius ini. Kemudian akhirnya mereka meneruskan perjalanannya dan tiba-tiba di tengah jalan itu di daerah Emen itu posisi Bang Ical itu merasa bahwa motor yang dia kendarai, yang dia bonceng itu seolah-olah mendadak menjadi berat ya, Jadi berat itu artinya bukan satu orang gitu. Jadi Bang Ical ini karena memang sudah terbiasa mengendarai motornya dia sendiri, dan walaupun dia posisinya di belakang, dia merasakan bahwa tarikannya itu sangat berat, sehingga dia bertanya kepada Cindy bahwa, "Cindy, apa kamu nggak merasakan bahwa motor yang kita kendarai ini itu kok aneh gitu, sepertinya itu menjadi lebih berat gitu, kenapa bisa seperti ini, padahal kita berdua seperti kita mengendarai bertiga gitu." Kemudian Cindy berkata kepada Bang Ical, "Bang, mungkin abang ini memiliki khodam parewangan atau mungkin memiliki ilmu-ilmu karomah, sehingga mungkin parewangan atau bangsa gaib abang ini mungkin ikut juga duduk di motor ini, itu ada di tengah," katanya seperti itu. Kemudian Bang Ical berkata bahwa, "Aduh, saya tidak pernah memiliki apapun gitu. Saya tidak pernah memiliki apapun, saya hanya memiliki Gusti Allah Subhanahu wa taala," begitu kata Bang Ical. Kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanannya, akhirnya sampailah mereka di daerah Subang. Memasuki daerah Subang, kemudian
Sampailah mereka di sebuah gang ya, gang yang menuju ke rumah penumpang bernama Cindy ini. Kemudian penumpang bernama Cindy ini kemudian berkata kepada Bang Ical, "Bang, sebaiknya abang tunggu dulu di sini karena kan ini suasana kan sudah malam nih. Jadi saya takut." Ini ada kucing ini, rebutan kucing. Aduh, ini kucingnya rebutan guys. Kalau sedulur ini kucingnya rebutan, rebutan mau dielus-elus ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi kemudian Cindy ini berkata kepada Bang Ical, "Bang, ini kita sudah abang tunggu dulu di sini karena saya takut dimarahin oleh ayah saya gitu. Karena kan posisinya kita laki-laki dan perempuan dan malam-malam begini takut ayah saya berpikiran macam-macam. Nanti kalau tahu saya menggunakan motor ojek online maka saya khawatir saya dimarahin. Jadi abang tunggu dulu di sini. Saya akan pulang dulu ke rumah dan mengambil sebuah baju gitu. Baju untuk interview besok di salah satu bank swasta." Cindy ini juga sempat berkata kepada Bang Ical bahwa dia itu adalah bekerja di salah satu YouTuber ya, salah satu media YouTube yang terkenal ya, yang memang untuk menggali situs-situs atau tempat-tempat misteri gitu. Jadi dia juga berkata demikian. Akhirnya Cindy ini diizinkan untuk turun dan Bang Ical ini menunggu ya. Jadi posisi itu kalau tidak salah mungkin sekitar berapa ya? Sekitar jam 10 atau jam 11 malam ya. Jadi posisi malam itu Bang Ical menunggu Cindy di gang masuk tersebut. Begitu Bang Ical itu menunggu, dia terus menunggu sambil melihat ke lorong gang tersebut ya. Akhirnya 1 jam sampai 2 jam dia menunggu, ternyata Cindy ini belum juga keluar, sehingga melihat ada ojek online di situ. Kebetulan ada orang yang kos di daerah gang tersebut, kemudian menghampiri Bang Ical, kemudian bertanya, "Bang Ical nunggu siapa?" gitu kan. Ternyata dia bilang bahwa saya menunggu penumpang yang bernama Cindy. Kemudian penduduk sekitar tersebut berkata bahwa di sini nggak ada yang namanya Cindy gitu, nggak ada yang kontrak ataupun apapun yang namanya Cindy. Kemudian karena saat itu sudah malam, kalau mau balik lagi ke daerah Bandung juga mungkin beresiko, sehingga dia bertanya tempat base camp ojek online ya, yaitu Freedom Subang mungkin ya, pada saat itu Freedom Subang atau komunitas ojek online di daerah Subang. Kemudian ditunjukkan tempatnya. Akhirnya Bang Ical ini menuju ke base camp para ojek online dan menceritakan kisah yang dia alami tersebut. Jadi itu hebatnya orang-orang ojek online itu, mereka itu memiliki solidaritas yang sangat luar biasa. Jadi mereka tidak berpikiran untuk hal-hal yang aneh. Mereka hanya berpikiran itu bahwa itu mungkin penumpangnya nggak mau bayar gitu. Jadi akhirnya pada malam itu tim dari ojek online daerah Subang atau Freedom Subang ini mengadakan penelusuran ya, menanyakan alamat atau nama wanita yang bersangkutan. Kemudian malam itu juga di situ nggak ada. Kemudian akhirnya mengajak Bang Ical ini ke base campnya gitu, sampai ngobrol sampai pagi ya, sampai suasana sudah aman, dianggap sudah aman, dan akhirnya Bang Ical itu diizinkan untuk pulang lagi ke daerah Bandung. Kalau tidak salah mungkin sekitar jam 3 atau jam 4 ya, jam 4 pagi. Nah, kemudian besok harinya itu tim Freedom Subang ini juga karena memiliki loyalitas, solidaritas yang sangat luar biasa, karena kan kasihan juga mengantar penumpang tapi kok nggak dapat hasil gitu kan. Mereka didorong rasa kasihan, akhirnya pada siang hari mereka terus melakukan penelusuran gitu. Dan Bang Ical sekitar 1 atau 2 hari kemudian itu mendapatkan WhatsApp atau SMS ya, WhatsApp dari temannya, yaitu yang dari komunitas Freedom Subang ini atau komunitas ojek online ini, bahwa kurang lebih isinya adalah Bang, mohon diikhlaskan, semoga abang semakin lancar rezekinya, karena wanita yang bernama Cindy itu setelah kami melakukan penelusuran, akhirnya kita ketemu bahwa wanita tersebut itu sudah wafat 4 tahun yang lalu. Wow, ini adalah hal yang luar biasa aneh, misterius. Bagaimana bisa orang yang sudah wafat ini
bisa bisa melakukan perjalanan dengan orang yang masih hidup. Mungkin ini adalah sebuah misteri ya, tapi memang dalam dunia ini tidak ada yang nggak mungkin, karena bangsa gaib itu memang benar-benar ada gitu kan. Miksi, ayo Miksi. Karena bangsa gaib ini memang benar-benar ada, jadi itu adalah hal yang misteri. Dan konon itu beberapa minggu kemudian, sekitar beberapa minggu sebelumnya atau seminggu sebelumnya, itu di daerah gang tersebut juga pernah ada ojek online juga yang pernah juga dikerjai oleh orderan kosong fiktif tersebut. Jadi Bang Ical ini bukan hanya satu kali. Konon menurut penjelasan dari Freedom Subang bahwa seminggu sebelumnya itu pernah ada juga yang memang menunggu orang yang memang nggak pernah keluar dari gang tersebut. Jadi setelah dilakukan penelusuran oleh tim ojek online Freedom Subang, ternyata Cindy ini itu rumahnya tidak jauh dari gang tersebut. Jadi ada gang, ternyata gang itu masuk, yang tadi kelihatan belok ke kanan, ternyata itu adalah sebuah selokan atau jalan air, kemudian menuju ke sana ke depan, dan tidak jauh dari situ itu ada rumah Cindy. Konon itu dulu itu beliau itu wafat karena mungkin ada insiden. Cindy itu adalah seorang mahasiswi ya yang kuliah di daerah Bandung. Kemudian saat dia pulang mengendarai sepeda motor di tengah perjalanan dari Bandung ke daerah Subang itu, Cindy ini mengalami insiden sehingga dia wafat gitu. Itu kejadiannya 4 tahun yang lalu. Jadi memang ada hal-hal yang aneh. Para sahabatku, memang ini adalah sebuah misteri, tapi saya rasa ini memang betul juga ya. Jadi artinya kalau dari segi sudut pandang supranatural, itu sebetulnya itu mungkin adalah bangsa gaib atau bangsa jin atau bangsa korin. Ya, jadi orang yang sudah wafat itu tidak akan lagi bisa kembali ke alam dunia ini. Tetapi ketika kita masih hidup, ketika semua orang yang masih hidup itu memiliki korin atau jin yang mendampingi diri kita, yang memang dari kecil tahu sifat diri kita, ya ini juga yang memang mungkin memberikan interaksi dengan manusia. Khususnya saya melihat di sini adalah Abang Ical atau Abang Herman ini adalah dia ini memiliki semacam indera keenam ya. Dia ini memiliki khodam parewangan juga. Dia ini memiliki kepekaan khusus juga, untuk masuknya energi itu lebih mudah. Jadi sebetulnya itu Bang Ical itu dia itu berinteraksi sendiri dengan bangsa gaib, sehingga dia bisa seolah-olah dia bisa melihat bangsa gaib tersebut sementara orang lain tidak bisa melihat. Jadi dia masuk ke dalam ranah komunikasi dengan bangsa gaib tersebut. Jadi artinya auranya dia dengan aura dari bangsa gaib itu memang sudah sangat selaras. Jadi memang sebetulnya kalau menurut saya ini adalah hal yang tidak baik juga, karena sebagai kodrat manusia, bangsa jin, bangsa gaib itu idealnya tidak boleh saling mengganggu ya. Apalagi dengan cara yang seperti itu, saya rasa itu tidak arif. Saya rasa bayangkan dari Bandung ke Subang itu benar-benar membuat capek manusia ya, itu kan. Itu nggak boleh itu. Kalau menurut dunia keilmuan, kita harus menghormati bangsa gaib, dan bangsa gaib juga harus menghargai dan menghormati manusia sehingga kita bisa saling selaras. Jadi hal-hal tersebut itu memang pekerjaan dari bangsa jin yang memang ingin menunjukkan eksistensi atau uluhul ambison. Kemudian yang jelas itu bukan jadi bukan hal yang aneh, bukan hal yang fiktif. Jadi bukan Abang Ical ini merekayasa atau mengada-ada, tapi memang itu betul. Jadi pada saat di pom bensin itu banyak orang yang melihat secara aneh kepada Bang Ical, itu karena kemungkinan itu Bang Ical ini berbicara dengan bahasa gaib, sementara bahasa gaib itu tidak bisa terlihat oleh orang lain, sehingga menganggap Bang Ical ini aneh gitu. Jadi banyak yang melihat pada saat berkendara itu, banyak orang yang melihat bahwa Bang Ical ini aneh gitu, melihat dengan tatapan mata yang aneh, karena memang seperti itu.
Sebetulnya yang mengendarai motor itu adalah Bang Ical sendiri, cuman karena Bang Ical sudah posisinya sudah masuk ke ranah terkontaminasi dengan energi bangsa gaib tersebut, jadi seolah-olah Bang Ical ini posisinya ada di belakang. Dan memang pada saat mengendarai motor itu di daerah Eman itu, Bang Ical juga memang memiliki semacam pelindung atau horin atau hodam ya, yang memang menjaga Bang Ical, dan energinya itu tidak mengganggu sebetulnya, tetapi memang meresahkan juga. Karena kan tetap aja dari Bandung ke Subang, tapi sehingga membuat sehingga membuat motor yang dikendarai oleh Bang Ical ini seolah-olah bertiga, padahal itu berdua. Jadi mungkin itu satu itu Bang Ical, kedua itu Cindy, satu lagi yang di tengah itu adalah parewangan atau kodam dari Bang Ical sendiri yang ditugaskan atau untuk menjaga Bang Ical. Jadi alhamdulillah wa syukurillah itu Bang Ical tidak apa-apa. Jadi artinya ini memang kerjaan iseng dari bangsa jin ya. Saya rasa tidak arif juga seperti itu. Untungnya tidak terjadi apa-apa oleh kepada Bang Ical, itu memang alhamdulillah wa syukurillah, karena memang didampingi oleh orang yang semacam khodam atau sesuatu yang mendampingi Bang Ical dari bangsa gaib gitu. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang Maha tahu, tapi setidaknya kita bisa mengambil hal yang positif bahwa bangsa gaib itu benar-benar ada, dan kita sebagai manusia itu hendaknya harus senantiasa berzikir, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah energi kita akan lebih positif dan akan terhindar dari bangsa gaib. Gangguan-gangguan dari bangsa gaib tersebut tidak akan bisa pernah masuk ke dalam tubuh kita. Kenapa? Karena daerah tubuh kita ada yang semacam untuk bisa masuk keluar masuknya bangsa gaib. Energi itu akan membuat kita semakin kuat, aura kita kuat, sehingga mereka tidak akan bisa berkontaminasi dengan mudah pada kita gitu. Karena segala sesuatu itu memang hakikatnya kehendak dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita banyak berzikir, dengan kita banyak beristighfar, insya Allah semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Islam sendiri itu mengajarkan ketika kita keluar rumah kita harus berdoa, ketika kita mau makan kita harus berdoa, ketika kita harus menempuh perjalanan kita juga harus berdoa. Tujuannya adalah agar terhindar dari bangsa gaib ataupun mungkin dari segala macam bentuk sesuatu yang tidak kita inginkan. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua, para subscriberku, para viewerku. Semoga Allah memberikan kelimpahan rezeki, Allah memberikan perlindungan, Allah memberikan perlindungan dan kesehatan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya selain daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu hanya untuk menggoda keimanan manusia. Hakikatnya memang Allah Subhanahu wa taala adalah kekuatan yang maha tinggi, maha segala-galanya para sahabatku. Kita tidak layak takut kepada bangsa-bangsa gaib mereka. Bangsa jin itu ada di sekitar kita, ada. Kita menghormati mereka dan kita nggak perlu takut pada mereka. Kita tidak boleh mengganggu mereka dan mereka juga tidak boleh mengganggu kita. Itu adalah sebuah hukum alam. Kalau toh memang mereka mengganggu kita, maka kita lawan. Tapi kita juga tidak boleh mengganggu mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua. Kita sikapi kisah ini dengan baik. Karena memang kalau kita ambil dari sudut pandang ranah logika, memang nggak masuk akal sehat dan logika, tetapi ini adalah hal yang nyata. Mungkin demikian saja para sahabat-sahabatku. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.